disampaikan tentang kesehatan, menyimak kesempatan bersama-sama dari bermawar dan dalam melaksanakan sholat subuh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, Allah SWT menyampaikan kita dan bertambahkan untuk kebijaksanaan. Selamat salam dan sama-sama disampaikan pada dirinya Muhammad SAW. Dalam masalah malu, semoga selamat mengucapkan selamat dan amin. Yang kau mampu Bapak Ustaz, Bapak Ibu di masalah sudah mulia pada hari ini sudah tanggal 18 Ramadan. Tidak terasa waktu begitu cepat sehingga 2 bulan lagi terlintaskan pada ini. Mudah-mudahan SWT pada tubuh kita dan kita dapat melaksanakan dengan baik sehingga kita menjadi orang yang tetap. Baik, selanjutnya pertanyaan yang pertama karena kita lihat jadwalnya Ustaz Jumat ini pada berbeda. Baik, mari kita buka bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, bapak-bapak dari pengurus masjid yang saya hormati, hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sudah 18 hari, mudah-mudahan sampai selesai diberikan kekuatan Allah Ta'ala. Pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, merupakan jamaah yang paling afdol sesudah sholat Jumat, yaitu subuh pada hari Jumat. Kesempatan kita pagi ini akan membahas tentang fadilah sedekah dan hikmah-hikmahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita umat Islam wajib meyakini bahwa yang memberikan rizki kita semua itu hakikatnya adalah Allah. Usaha, kerja itu hanyalah wasilah, perantara. Atau merupakan sebab yang merupakan dengan sebab itu kita mendapatkan rizki dari Allah. Karena itu Allah menjelaskan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tak satu pun melata di bumi ini kecuali Allah yang memberikan rizki. Ada yang diberikan rizki sedang, ada yang diberikan rizki pas-pasan, ada yang diberikan rizki lebih. Allah menjelaskan kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakanlah bahwa Tuhan saya melapangkan rizki kepada siapa saja yang ia kehendaki. Wa yuqaddir, dan yang menentukan Allah. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi umumnya manusia tidak mengetahui. Dalam rezeki kita yang diberikan oleh Allah itu ada hak orang lain. Ada bagian orang lain. Kalau kita sudah kelompoknya muzaki itu artinya orang yang wajib mengeluarkan zakat karena punya nisab. Wajib
kita keluarkan zakatnya. Terlebih-lebih dikeluarkan di bulan Ramadan ini. Dan sesudah mengeluarkan zakat disunatkan bersedekah. Bagi yang belum sampai muzaki, belum kelompok orang yang berzakat, dianjurkan untuk bersedekah. Belum bisa untuk kelompoknya muzaki, nggak punya misalnya emas yang 1 nisab, misalnya 96 gram, atau nggak punya uang yang senilai itu, maka disunatkan sedekah. Semuanya ada hikmah dan manfaatnya. Terlebih-lebih memberikan sedekah pada bulan Ramadan ini pahalanya sangat dilipat gandakan. Terlebih-lebih sepertiga yang terakhir. Terutama kepada orang mukmin yang bertakwa, yang beribadah. Walaupun kepada yang lain pun dibolehkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di bulan puasa Rasulullah banyak mengeluarkan infak sedekah berdasarkan hadis Nabi, kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu yang paling pemurah di bulan Ramadan. Pernah ada orang minta kepada Rasulullah, orang miskin dihalang-halangi sama beberapa sahabat. Karena biasanya Rasulullah bisa dijumpai ketika sholat jamaah. Ketika di rumah kalau memang tidak ada izin, tidak diberikan oleh penjaga. Kemudian Rasulullah menegurnya, siapa itu? Ada orang yang katanya mau minta, disuruh masuk. Disuruh masuk, ada perlu apa saudara? Saya mau minta infak sedekah. Oh iya, ya kalau begitu ada kambing saya di bawah gunung itu, kau ambil semua katanya. Sehingga sahabat terheran-heran, kenapa kambingnya disuruh ngambil semua? Orang miskin itu senang sekali. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ajwada paling pemurah. Makanya bulan Ramadan itu diantara namanya bulan Jud. Al-Jud itu pemurah. Sedekah ini pada dasarnya hukumnya sunat. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih, wa yusannu shadaqatut tatawwu'i. Disunatkan sedekah sunat, ay ma zada 'alal fardhi, yaitu yang melebihi daripada fardu. Maksudnya sesudah zakat masih disunatkan untuk sedekah. Buat yang muzaki, yang wajib mengeluarkan zakat. Bagi yang tidak wajib karena belum punya nisab, maka tetap disunatkan. Terlebih-lebih bulan Ramadan. Kadang-kadang sedekah itu menjadi wajib hukumnya. Ketika nampak orang yang memang sedang kelaparan, kalau kita tidak kasih makan, dia bahaya, bisa menyebabkan terancam nyawanya. Maka sedekah seperti ini hukumnya wajib. Dan bisa jadi hukumnya haram apabila diketahui orang yang mau diberikan sedekah itu digunakan untuk maksiat. Dia minta tapi kita udah tahu kalau itu nanti dibuat minum-minum ini. Bersedekah seperti itu hukumnya haram.
Karena al-i'ana 'alal maksiat maksiatun. Menolong kepada perbuatan maksiat adalah maksiat. Bisa jadi sedekah itu hukumnya makruh apabila memberikan barang yang disedekahkan itu tidak layak diberikan. Misalnya memberikan pakaian enggak layak pakai. Dipakai sekali aja dikhawatirkan koyak. Atau makanan itu sudah boleh dikatakan mau basi. Misalnya udah 10:30 datang memberikan kolak misalnya. Sebaiknya memberikan ya begitu mau buka diberikan. Supaya betul-betul memang ada hormat untuk memberikan itu. Tapi ini jam 11 datang. Ketika ditanya misalnya panggilannya Ucok, "Cok, tumben kamu malam-malam kayak gini ngasih kolak." "Iya, Wak, daripada basi," kata mama gitu. Ini makruh. Sudah bersedekah, waktunya pun enggak pas. Udah itu ditanya daripada basi katanya. Makanya bersedekah nanti adab-adabnya itu dengan cara yang baik. Jangan menyakitkan orang. Ketika dibilang daripada basi langsung sakit hatinya. Kurang ajar, dikiranya aku tempat sampah katanya. Masuk diambil kolaknya, dibuang dia. Macam tempat sampah aja aku katanya. Akhirnya jadi fitnah pagi-pagi belanja cepat karena mau membicarakan itu. Kurang ajar aku dikiranya tukang sampah katanya. Gitu. Dikiranya aku nggak bisa bikin kolak kayak begitu itu katanya kan. Daripada basi pula katanya kan. Gitu. Siapa namanya? Kata mama sebelah. Si Anu itu. Oh memang potongannya kayak gitu itu katanya kan. Ditambah lagi dengar yang lain. Apa rupanya? Begini katanya kan. Nah. Baru kawannya dipanggil. Sini. Gosip syariah kita katanya kan. Ya. Gosip kok dibilang gosip syariah ya. Nah, ini salah semua nama seperti itu ya. Nama yang tidak cocok dalam agama jangan dibilang syariah. Satu saat ada orang tanya, "Ustadz, ada keyboard namanya keyboard syariah," katanya kan. Ya. Di mana? Betul Ustadz, bukan main-main itu. Laris Ustadz karena keyboard syariah katanya kan. Bilang salah nama itu saya bilang gitu. Entah keyboard family, entah apalah gitu, jangan keyboard syariah. Terkesan itu nama yang baik digunakan untuk yang batil katanya. Bahkan ada yang sedekah itu hukumnya haram. Walaupun asalnya sunat. Ketika harta yang disedekahkan itu adalah untuk keperluan hari itu juga. Beras tinggal 2 kilo. Untuk masak hari itu juga. Ada orang minta dikasih beras itu 2 kilo itu. Begitu mau masak, kata anaknya, "Bu kok gak masak?" katanya. Tapi berasnya udah dikasihkan sama orang itu katanya kan. Jadi gak punya beras kita. Ya orang itu minta ya kita kasihkan katanya gitu. Ya udahlah. Nunggulah mana tahu ada yang ngasih katanya. Ini haram hukumnya. Jangan menjadi orang itu seperti lilin. Lilin itu menerangi tapi habis. Ada orang sedekah ke rumah seorang ustadz minta sedekah.
anaknya dengar ceramah seperti ini, kalau sedekah itu yang terbaik. Orang itu minta baju karena habis musibah, misalnya banjir dan sebagainya. Baju ayahnya yang untuk ceramah itu dikasihkan. Ketika ayahnya mau ceramah, "Duh, bajuku kok enggak ada?" "Mama," katanya, namanya istrinya, "itu si Anu udah disedekahkan," katanya kan. "Duh, jadi macam mana aku ceramah?" katanya. "Udahlah yang adanya aja lah. Kalau enggak ada pakai singlet-singlet aja," gitu. Ya. Ini juga haram seperti itu. Ya. Makanya hukum itu bisa berubah sesuai dengan ilatnya. Al-hukmu yaduru ma'al illati. Hukum itu berkisar, bisa berubah serta ilatnya dan keadaannya. Ada ilatnya atau tidak adanya. Tapi pada dasarnya sedekah itu hukumnya sunat. Dengan tahu hukum-hukum ini kita paham bahwa sedekah yang seperti ini sunat gitu. Kata sedekah itu mempunyai arti yang tersendiri. Dalam arti sedekah tatawwu, sebab kata-kata sedekah itu kadang-kadang digunakan untuk istilah zakat. Tapi maksudnya di sini adalah sedekah yang hukumnya sunat. 4 hurufnya masing-masing punya makna. Sod artinya sona yasunu, artinya menjaga. Menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan di dunia. Orang yang bersedekah itu disenangi oleh orang. Yang gemar bersedekah, tetangganya pun suka. Beda kalau pelit, tetangganya nggak suka. Bikin acara gitu, rame orang berdatangan, tetangga nggak dikasih. Bakar di depan rumahnya ikan. Baunya tetangganya bau sedap kali ini kan, ini katanya kan. Bermobil-mobil tamunya, tetangganya nggak dikasih gitu. Itu namanya jadi fitnah, didoakan lah. Mudah-mudahan miskin orang itu katanya kan. Ketika bersedekah dengan cara yang beradab itu, maka menyebabkan terhindar dari yang tidak diinginkan dunia akhirat. Disenangi. Biasanya kalau orang yang bakhil itu tidak disenangi. Misalnya keretanya bocor pun yang bakhil ini, itu si anu keretanya bocor, biarin aja orang pelit katanya kan. Tapi coba gemar sedekah itu, Bapak itu mobilnya bocor. Kalau ada yang bisa nolong, tolonglah. Dia orang baik itu, ahli sedekah. Nah. Coba pelit, mampuslah dia katanya kan. Kena dia, kena sekarang katanya kan. Kedua, hurufnya dal artinya tadullu alal jannah. Orang yang bersedekah itu mengarahkan pahalanya nanti berbentuk orang yang mengarahkan menuju ke surga. Ketika sulit-sulitnya orang yang dalam keadaan di akhirat, matahari di bawah, di atas itu dekat saking panasnya, di antara pahala sedekah itu pahalanya bisa menunjukkan orang itu menuju ke surga. Qaf artinya kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang bersedekah ini jangan sampai ada niat-niat yang lain. Ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai sedekah terus supaya tetanggaku suka sama aku. Supaya bersedekah nanti kalian kalau ada syuting atau di live streaming, diliput saya ya. Ini kebetulan saya bersedekah banyak-banyak katanya kan. Kalau orang lain suka hati kau lah katanya kan. Ini sedekah seperti itu nggak ada pahalanya. Karena tujuannya untuk kepentingan duniawi. Yang terakhir hurufnya tak, kalau diwakafkan hak,
bahwa orang yang bersedekah itu sedekahnya itu bisa menunjukkan orang itu menuju ke amal yang soleh. Sehingga orang yang bersedekah itu dengan cara penjelasan yang tadi itu semua mengarah kepada kebaikan. Ya Pak, itu kan orang kaya katanya kan. Aku bagaimana mau sedekah? Hidupku pun pas-pasan. Suamiku pun dirumahkan. Malah males saja, minta rokok aja kerjanya katanya kan. Misalnya ya. Ya bisa berusaha dengan bagaimana membantu gagasan pikiran sama orang lain. Nggak bisa, ya nyapu-nyapu masjid itu sudah bagian daripada sedekahnya. Datang pagi-pagi, biar saya sapu Pak. Ramadan misalnya. Tapi bukan berarti kalau Ramadan nggak disapu. Kalau di luar Ramadan. Itu bagian daripada sedekah. Terakhir nggak punya seperti itu. Orang saya pun kurang sehat. Gimana mau nyapu? Di rumah saya aja nyapu saya susah. Suami yang saya suruh nyapu katanya kan. Maka Rasulullah menjelaskan tabassumuka li akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Mukanya berseri-seri ketika jumpa kawannya, apa kabar? Baik, walaupun barangkali belum ada harapan untuk dana hari raya, tapi ya baik aja gitu ya. Jangan, inilah susah bangmu ini nggak kerja katanya kan. Nasibnya orang nggak kerja ini miskin aja katanya kan. Saya udah capek jadi orang miskin katanya kan. Ada yang bisa membantu dan sebagainya. Itu namanya merupakan satu keluhan seolah-olah menjelekkan Allah Ta'ala. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, tapi senyumnya jangan senyum yang menggoda laki-laki atau yang menggoda perempuan buat laki-laki. Sebab gara-gara senyum itu kadang-kadang berabe semua dalam rumah tangga itu. Jumpa kawan senyum, jumpa laki-laki senyum. Makanya kalau orang cantik itu nggak banyak senyum lebih baik. Orang cantik lewat senyum, kata laki-laki itu suka sama aku dia senyum-senyum aja. Dengar kakak itu suka sama aku, iya kau suka sama dia, kok senyum-senyum. Lucu wak itu katanya kan. Sebenarnya nggak ada ya namanya ditegur ya senyum, nggak mungkin ditegur saya menangis katanya kan. Lucu wak itu katanya kan. Dibilang lucu pun katanya senang. Lucu macam mana? Bolu botak lucu katanya kan. Misalnya. Makanya jangan GR dulu orang senyum yang baik ya udah tanggapi yang baik. Jangan kemudian terus nomor HP kamu berapa katanya kan gitu. Akhirnya jadi permasalahan. Enggak betul Ustadz itu. Orang disuruh senyum-senyum. Kalau orang cantik enggak senyum lebih bagus. Maksudnya tidak gampang senyum. Sebab orang nanti tidak goda. Kalau kesana kemari dikiranya senang padahal itu kebaikan dia dan yang perempuan itu menganggap dia yang lucunya orang itu katanya kan. Lucu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Bahwa di antara fadilah sedekah orang yang bersedekah itu didoakan oleh malaikat-malaikat di sekitarnya dan didoakan oleh orang yang memberikan sedekah, yang diberikan sedekah. Pagi-pagi seperti ini ada malaikat disebutkan dalam hadis, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Pagi-pagi hari tidak ada lain kecuali ada malaikat yang turun. Maka orang malaikat itu mendoakan fayaqulu ahaduhuma
Satu malaikat yang mengatakan Allahumma a'ti munfikon khulafa. Ya Allah, orang yang infak sedekah itu berikan gantinya. Sehingga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda gantinya. Karena doa malaikat ini dikabulkan oleh Allah taala, karena malaikat ini tidak bermaksiat, maksum. Dijaga dari perbuatan maksiat. Malaikat itu kalau disuruh sujud ya sujud. Kalau disuruh ruku ya ruku. Terus saja seperti itu. Beda kalau manusia. Kalau manusia misalnya kerja itu sambil beli jualan untuk sore gitu. Sambilan. Sambil pulang kerja beli bukaan gitu. Kok lama kali bukanya diminum dulu. Dibilang katanya nggak berbuka katanya, sampai buka sama keluarganya di rumah padahal dia udah minum duluan gitu. Sehingga Allah menjelaskan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wallahu khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan Allah yang mengganti. Diganti oleh Allah, pasti itu. Karena ini janji Al-Qur'an. Tapi itu tadi jangan yang sekiranya yang pokok untuk kita sedekahkan. Itu haram. Yang tata cara yang pertama tadi memang ada uang lebih. Ataupun misalnya pas-pasan tapi ada lebih sedikit. Sedekah 5.000. Orang yang enggak punya. Dibanding sedekah 100.000 orang punya. Pahalanya itu lebih banyak 5.000. Karena orang yang bersedekah enggak punya 5.000 itu, uang 5.000 itu carinya payah. Sehingga susah payah dia berusaha bersedekah 5.000, infak untuk masjid 5.000 misalnya. Itu pahalanya mengalahkan yang 100.000. 100.000 orang kaya itu macam cungkil gigi itu diambil bekas makan. 100.000 dah. Sikit duitnya banyak. 100.000 aja masih banyak 100.000 yang lain-lain. Orang susah ini. Makanya sedekah ini tidak khusus orang kaya saja, orang susah dengan sedekah sedikit itu pahalanya lebih banyak. Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah dianjurkan sedekah dan itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Tapi doa malaikat yang satu lagi, Allahumma a'ti munfikon, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan infak sedekahnya, dia tak mau sedekah padahal duitnya banyak, uangnya banyak. Berikanlah kehancuran hartanya. Sehingga doa malaikat ini dikabulkan, enggak berkah hartanya. Cecok aja dalam keluarganya. Sudah musibah ini dapat musibah yang satu lagi. Enggak ada ketenangan. Sehingga Imam Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan, kalau ada orang pelit, tapi kok zahirnya itu aman-aman saja, itu batinnya sebenarnya udah rusak, udah hancur-hancuran. Karena doa malaikat itu tadi. Ada orang itu kaya, tapi makannya pun terbatas. Makan nasi ditakar, siap makan itu obatnya, satu bungkus itu dimakan satu-satu. Karena nggak boleh makan yang macam-macam karena ada penyakitnya. Salah satu di antara untuk menyembuhkan itu supaya cepat banyak infak sedekah. Bisa jadi dengan doanya malaikat itu tadi dikabulkan Allah Ta'ala. Selain daripada itu, orang yang menerima sedekah itu biasanya mendoakan. Misalnya dikasih sedekah kayak begini pagi-pagi dikasih ini 100.000 untuk beli bukaan katanya kan. Senangnya bukan main. Terus dia bilang,
Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan Bapak diberikan murah rezeki. Sampai ada orang kampung yang di pedalaman sekali, nggak punya TV, nggak punya HP, dapat sumbangan dari persatuan yang mengurus corona itu. Dikasih uang, ini sumbangan dari corona katanya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Corona katanya kan gitu. Dikiranya itu nama orang, padahal itu nama virus gitu. Saking senangnya itu mendoakan itu. Sehingga orang yang bersedekah itu didoakan malaikat, didoakan orang yang memberi, yang menerimanya. Sampai di dalam hadis itu disebutkan as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Bahkan ada hadis yang menjelaskan as-sodaqatu tadfa'u sab'ina nau'an min anwa'il bala'i. Sedekah itu adalah menolak 70 macam daripada bala musibah. Kadang-kadang ini orang suku Cina yang melakukan sedekah ini. Dia bilang namanya hanya buang sial katanya. Dikasih gitu ya. Katanya sedekah itu hanya buang sial katanya kan. Gitu. Orang Cina yang melaksanakan. Kita kadang-kadang yang kurang. Padahal itu tolak bala dengan sedekah itu dimudahkan urusannya dan kemudian dijauhkan dari musibah orang yang bersedekah. Tapi harus paham betul hukum-hukum sedekah itu tadi. Di antara fadilah keistimewaan sedekah, sedekah itu bisa membersihkan harta. Bisa membersihkan sifatnya orang yang bakhil menjadi sifat pemurah. Harta kita yang kita dapatkan umumnya adalah tidak terlepas daripada yang syubhat dan yang haram. Dari mana saja? Kita minum aqua pakai botol itu, paling tidak itu ada kontribusi membantu orang yang berdagang atau orang pengusahanya. Kalau pengusahanya non muslim berarti kita membantu dia. Minum aqua berarti kita ada kontribusi membantu orang non muslim. Artinya berarti yang kita minum itu paling tidak ada syubhat. Apa saja? Jualan pulsa misalnya. Ada orang yang jual pulsa, kemudian beli pulsa. Digunakan untuk misalnya janjian sama perempuan, pulsanya. Digunakan untuk mau pergi ke lokalisasi, nelpon dulu, misalnya. Artinya berarti digunakan untuk berbuat maksiat. Tidak mungkin orang jual pulsa itu ditanya yang beli. Ini kakak untuk apa? Kalau untuk pengajian silahkan. Untuk nelpon istrinya silahkan. Tapi yang lain gak usahlah beli. Gak mungkin seperti itu. Maka berarti ada subhat-subhatnya. Apalagi misalnya taruhlah nge-Grab zaman sekarang. Kalau dulu kan taksi. Taksi ini sekarang udah kalah. Bluebird itu sekarang udah sedikit sekali itu. Malah udah saya tengok di tempatnya yang biasa mangkal itu udah sedikit sekali, kalah dengan Grab. Nge-Grab pun gak mungkin kita mau ngantar itu, kita tanya, ini kemana kak? Ini ke pengajian apa ke kantor? Udah antarkan aja ke sana. Rupanya diantarkan di tempat remang-remang, mau dugem misalnya, dan sebagainya. Nah kita kan gak tahu yang nge-Grab itu. Sehingga sudah dapat ongkosnya, ya Allah ini subhat ini katanya kan. Semuanya tidak terlepas daripada subhat. Untuk membersihkan itu tadi, maka dikeluarkan sedekahnya.
Kalau zakat dikeluarkan zakatnya. Yang mau secara bendanya itu memang betul-betul bersih. Hujan turun dari langit itu kita tampung dengan tangan, kita minum, inilah halal murni bendanya. Selain itu banyak yang syubhat. Tidak mungkin murni. Makanya halalan thayyibah itu dari segi hukumnya, bukan dari segi ainnya, bendanya. Kalau bendanya ya umumnya ya campur syubhat, malah ada yang haram. Untuk menghilangkan itu semua, keluarkan sedekahnya, zakatnya, sehingga disebutkan tutahhiruhum, membersihkan mereka. Hartanya dibersihkan, hatinya dibersihkan dari sifat bakhil menjadi sifat pemurah. Orang yang menolak hukum sodakoh dan gak mau sodakoh, itu nanti di akhirat sesuai dengan firman Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hartanya itu akan menjadi ular besar dan di akhirat menggigiti lehernya. Kalau ada tanda seperti itu orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir saya tengok pun udah memang enaknya tidur ini, apalagi mungkin ada yang kerja gitu ya. Iya, terakhir saya sampaikan dengan niat yang baik sedekah itu, jangan ada niat kepentingan duniawi. Saya ulangi. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah, karena mencari ridho Allah. Dan kalau sedekah itu jangan ditunjuk-tunjukkan. Kalau zakat boleh ditunjukkan. Bahkan sunat ditunjukkan, zakat tunjukkan supaya orang lain tahu, nggak curiga. Orang itu keluarkan zakat berarti betul dia Islamnya. Tapi kalau sedekah diucapkan, dijelaskan dalam hadis Nabi itu, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Di antara orang yang nanti dapat naungan khusus di akhirat, orang yang bersedekah kemudian menyamarkan sedekahnya sehingga tangan kanan, tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya disamarkan, maksudnya jangan ditunjuk-tunjukkan. Makanya kadang-kadang sedekah itu dibilang dari hamba Allah itu. Maksudnya supaya tidak ketahuan, jangan malah ditunjukkan, bilang di situ. Ini sumbangan masjid 5 juta dari saya, nama Insinyur Muhammad Adi, Master of Arts misalnya kan, ya. Baru ini harus kau sebutkan betul-betul supaya orang tahu. Ini nggak dapat pahala, ya, karena dia pamer, mau menunjukkan supaya ditengok orang banyak. Karena itu sedekah sebaiknya kayak begitu. Dan sedekah kalau merupakan benda yang terbaik tadi sudah saya terangkan. Jangan sedekah kue gosong. Hari raya ada orang yang datang kepingin makan kuenya yang enak, orang sebelah yang memang gak punya. Ya kasih yang enak. Jangan wak kumis sebelah datang. Nah, kasih yang gosong aja lah katanya kan. Ya. Terus begitu mobil datang, kue yang nomor 1 kasih. Wak kumis dikasih kue gosong. Kata wak kumis ini, ya Allah aku kepingin lah makan kue yang enak. Dapat kue gosong katanya kan. 3 kali lah orang ini. Sehingga jadi fitnah gitu. Jadi jangan bersedekah itu untuk kepentingan duniawi. Disedekahi orang yang memang anggotanya saja. Supaya dia lebih berwibawa. Itu juga kepentingan duniawi. Misalnya punya anggota dari kerja. Yang disedekahi hanya dia saja. Orang lain dekat nggak disedekahi. Itu untuk kepentingan duniawi. Yang seperti itu mengurangi pahala sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan atau diperjelaskan, dipersilahkan Bapak Ibu saudara-saudara.
Kalau tidak ada, kita akan baca doa. Boleh? Waalaikumsalam. Tapi ada kisah diriwayatkan dulu, kalau masalah saya Aisyah dengan orang yang kerja di rumahnya. Pada saat dia berbuka puasa, dia hanya punya sepotong roti. Dan pada saat itu ada orang minta sedekah dan kasih Aisyah semuanya. Karena sedekah itu bukan dari segi materinya, tapi dari segi keikhlasannya. Yaitu setelah itu Allah uji Aisyah dengan kemudian diberikannya sepotong roti yang dia miliki, merasa itu dia diberi oleh orang lain. Jadi iya, maksudnya bagaimana pemahaman ini gitu ya? Iya, pemahamannya itu bagaimana gitu? Haram, iya. Itu haram. Jadi kalau haram itu kan dia dosa. Iya. Iya. Jadi ada riwayat itu bahwa Aisyah itu dulunya pernah berbuka. Iya. Udah bisa saya pahami. Saya mohon penjelasan. Iya. Itu satu lagi Ustaz boleh. Iya, boleh. Kita bulan Ramadan ini ada sedekah berbuka. Dan karena kita sedekah berbuka itu kita taruh aja di meja. Iya. Kita taruh aja di meja. Kita nggak tahu yang ngambil itu yang berpuasa atau tidak, muslim atau non muslim kita nggak tahu. Cuma kita bahas sedekah untuk berbuka. Nah, apakah pahala yang sedekah untuk berbuka itu yang katanya sama jika engkau memberikan seorang sedekah berbuka maka sama pahalanya? Iya. Maka jika kita taruh aja di atas meja dengan tulisan sedekah untuk berbuka, tapi yang ngambil mungkin dia tidak berpuasa atau berpuasa, dia muslim atau non muslim itu sama sih. Iya, saya terang. Baik, kita tadi menerangkan fikih syariat ya. Fikih syariat itu al-wajib la yutraku li sunnatin gitu ya. Artinya sesuatu yang harus kita gunakan sebagai nafkah keluarga itu wajib. Tidak boleh ditinggalkan untuk yang sunat. Ini saya terangkan syariat dulu ya. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan untuk sunat. Nafkah itu wajib, tidak boleh ditinggalkan untuk sunat. Ini saya terangkan dulu supaya tahu korelasinya. Sehingga tadi hukumnya haram karena nafkah untuk kepentingan keluarga yang wajib ditinggalkan, tetapi untuk melakukan yang sunat kaidahnya al-wajib la yutraku li sunnat. Yang wajib itu tidak bisa ditinggalkan untuk sunat. Itu kaidah umum. Misalnya belum sholat subuh, tapi kenceng kali dia sholat Idul Fitri. Ada seperti itu. Ditanya sholat subuh, itulah yang belum. Sholat Idul Fitri. Kalau yang ini syiar katanya kan. Karena bajunya baru dan sebagainya gitu. Itu enggak boleh. Subuh dulu baru sholat Id. Satu. Apa korelasinya dengan tadi? Kalau sudah sampai ilmunya ilmu hakikat, boleh. Yakin betul kalau ini diberikan Allah ngasih. Namanya ilmu hakikat. Nah itu tadi ilmu hakikat. Ya. Kalau nggak yakin betul, kita orang biasa-biasa saja nggak usahlah kasih. Tapi kalau orangnya sudah ilmu hakikat, malah kalau orang ilmu hakikat itu kalau masih ada hartanya malam itu dia pun nggak senang. Takutnya masih ada yang susah. Saya menyimpan uang kayak begini. Itu namanya ilmu hakikat. Ya. Jadi tadi yang saya terangkan itu syariat. Udah saya kasih dalilnya. Ketika kita sudah sampai yakin betul-betul kepada Allah, ya seperti Siti Aisyah itu waliullah. Para wali-wali itu kalau masih menyimpan harta malam itu, misalnya duit dan sebagainya, dia merasa nggak senang karena perasaannya jangan-jangan ada yang susah, sedangkan saya nyimpan duit gitu. Itu namanya ilmu hakikat gitu ya. Kalau sudah sampai ilmu hakikat seperti itu silahkan. Tapi kalau belum orang biasa jangan. Gitu, begitu ya Pak. Nah, jadi harus bisa membedakan. Ya kalau misalnya kita sudah yakin betul bahwa Allah pasti memberi,
Kalau belum tentu yakin, begitu dikeluarkan 2 kilo tadi misalnya, ya sampai buka pun belum datang beras tuh. Nah, jadi masalah itu. Nah, itu yang satu. Yang satu tadi yang dapat pahala ketika kita memberikan untuk orang yang berpuasa. Kalau yang tidak berpuasa, pahalanya ya ada, tapi tidak seperti pahalanya orang yang berpuasa itu. Paham ya? Maksudnya dapat juga pahala. Tapi kalau orang yang berpuasa itu kita dapat pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa, tidak dikurangi. Tapi ketika orang yang ngambil gak puasa dapat pahala juga, tapi tidak seperti itu. Itu ya. Nah, yang lain barangkali. Enggak ada, kita baca doa ibu-ibu boleh ya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat harta yang diberikan atau dikeluarkan dari harta tertentu. Misalnya zakat emas tertentu, zakat perak tertentu, zakat uang. Uang itu disamakan nisabnya dengan emas. Sebagian ulama nisabnya mengatakan 92 gram atau ada yang agak tinggi 96 gram, dikeluarkan 2,5%. Kalau zakat yang dikeluarkan hartanya tertentu. Dan kalau sudah sampai satu nisab, ukurannya tadi 96 gram itu, dan 1 tahun lamanya namanya kaul. Kalau sedekah itu harta yang dikeluarkan tidak tertentu, yang penting bermanfaat. Bisa misalnya bersedekah baju, bisa bersedekah makanan, bisa misalnya bersedekah dengan cara yang tadi itu, bagaimana menyumbang pikiran orang lain. Kita nggak bisa misalnya, sudahlah coba saya kasih jalan keluarnya. Mana tahu gagasan pikiran saya itu bisa dimanfaatkan dan ada solusi. Misalnya infak itu mengeluarkan harta disebut infak. Ya, bisa infaknya itu jadi sedekah. Pokoknya mengeluarkan harta disebut infak. Dari kata nafakoh. Nafakoh itu memberikan nafkah gitu. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunat. Kalau dibilang infak sedekah berarti sunat. Bisa saja saya sedang infak tapi zakat maksudnya. Karena infak itu mengeluarkan zakat. Begitu ya Bu? Wakaf. Wakaf itu artinya memberikan harta yang mana hartanya itu tetap kekal untuk supaya dimanfaatkan harta itu dan pahalanya mengalir. Wakaf tanah. Harta yang nggak kekal nggak boleh. Misalnya wakaf nasi goreng, nggak bisa ya. Wakaf buka, ini wakaf saya ya, buka ini. Ya nggak bisa orang dimakan habis. Nah, jadi wakaf itu pemberian yang dimaksudkan dari pemberian itu bisa dimanfaatkan selama-lamanya. Itu namanya wakaf. Begitu yang disebut pahalanya mengalir, itu sering diartikan itu wakaf. Ibu wakaf misalnya di masjid ini, karpet. Selama ibu masih tetap tengok karpetnya itu dibuat sholat, dapat pahala. Bendanya tetap, ya. Tapi kalau misalnya yang nggak tetap seperti makanan itu nggak bisa diwakafkan. Itu Bu ya. Nah Ibu yang sering ikut ngaji saya, artinya tanda saya. Kalau bertanya
Ibu suka bertanya gitu karena untuk mendapatkan ilmu silahkan. Nah, yang lain nggak ada, kita baca doa ya Bu. Ya mudah-mudahan diterima ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa infak sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma rzuqna warzuq ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.